Bab 488 Konglomerat satu orang? Omong kosong. Kota rahasia kristal ini luar biasa. Itu bahkan dilengkapi dengan tanah rahasia bawah tanah yang alami. Seperti yang diharapkan dari rumah lelang Darstar. Meskipun anggota konglomerat kami beroperasi di dekat kota itu, sejauh ini belum ada yang berhasil menemukan kota itu. Tapi kota ini benar-benar mengesankan. Dengan tanah rahasia yang memiliki kisaran level 120 hingga 200, pemain bahkan tidak perlu keluar kota untuk mengerjakan level. Itu juga berarti bahwa nilai tanah dan toko kota hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Penonton semakin terengah-engah karena kegembiraan saat mereka membaca informasi umum Crystal City of Secrets yang disediakan oleh rumah lelang. Anggota dari berbagai konglomerat dan kekuatan hegemonik tingkat atas sangat bersemangat. Nilai masa depan dari Crystal City of Secrets terlihat jelas bahkan bagi orang bodoh. Khususnya, setelah lokasi alam abadi di domain dewa besar ditemukan dan sejumlah besar pemain mengerumuni alam abadi, nilai kota akan meroket. Lagi pula, nilai properti kota meningkat seiring dengan jumlah pemain yang berkumpul di kota. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Juru lelang cantik di atas panggung tersenyum saat melihat kerumunan yang bersemangat. Saya yakin semua orang yang hadir telah mendengar tentang harta karun rahasia yang diperoleh dari Dungeon Team mode dunia yang baru saja ditaklukkan, bukan? Nah, seperti yang terjadi, monster di Istana Kristal bawah tanah Crystal City of Secrets juga memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjatuhkan harta karun rahasia. Segera setelah juru lelang mengumumkan berita tentang harta karun rahasia, suasana di aula lelang langsung berubah. Jika sebelumnya suasana aula sangat antusias, sekarang seperti ketenangan sebelum badai, dan seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Namun, keheningan semacam ini hanya berlangsung selama 2 detik. Aku membelinya. Apapun yang Anda jual, berapapun harganya, saya akan membelinya. Harta karun rahasia. Saya harus memiliki salah satu harta karun rahasia itu? Dengan cepat. Hubungi atasan dan minta mereka menyiapkan lebih banyak dana. Beli setiap koin abadi yang tersedia di pasar sekarang juga. Kamar dagang abadi pasti gila. Mengapa mereka tidak mengumumkan berita penting seperti itu sebelumnya? Bagaimana saya bisa mendapatkan cukup koin abadi sekarang? Seluruh penonton menjadi gila saat mereka melihat proyeksi holografik Crystal City of Secrets di atas panggung. Bahkan Yanhua dan Xia Qingying tidak bisa lagi duduk diam, keduanya menggunakan setiap koneksi yang mereka miliki untuk mendapatkan lebih banyak koin abadi. Sementara itu, Si Feng tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat bagaimana juru lelang membuat emosi semua orang gusar. Tidak seperti semua orang yang hadir, Si Feng tahu bahwa juru lelang menyembunyikan informasi. Benar bahwa Crystal Palace bawah tanah Crystal City of Secrets menjatuhkan harta karun rahasia. Namun, pemain yang ingin memasuki istana kristal bawah tanah harus membayar mahal untuk melakukannya. Lebih khusus lagi, mereka harus membayar sejumlah besar koin abadi dan kristal 7 tokoh. Selain itu, biaya masuk akan berubah tergantung level pemain. Semakin tinggi level pemain, semakin besar bayaran yang harus mereka bayar. Sebagai contoh, jika pemain level 200 mencoba memasuki istana kristal bawah tanah, mereka harus membayar biaya 10 emas abadi dan 1000 unit kristal 7 tokoh. Selanjutnya, begitu masuk, pemain hanya bisa tinggal maksimal 3 hari. Dan jika mereka mati di dalam, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menyerbu tanah rahasia dan hanya bisa masuk lagi setelah periode cooldown 4 hari. Biaya dan risiko yang terlibat dalam merampok istana kristal bawah tanah benar-benar tak tertahankan bagi sebagian besar pemain di alam abadi saat ini. Hadirin sekalian, tolong tunggu sebentar. Saya belum selesai, kata juru lelang cantik itu untuk menenangkan penonton. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah lelang khusus di mana Anda tidak perlu membayar di tempat. Sebagai gantinya, kami akan membutuhkan bantuan Anda dalam menyelesaikan misi yang membutuhkan koin abadi dalam jumlah besar. Tawaran awal untuk lelang ini adalah 100 Eternal Gold, dengan deposit 10 Eternal Gold. Setelah Anda memenangkan penawaran, jika Anda gagal membayar jumlah yang dijanjikan tepat waktu, deposit Anda akan disita. Juru lelang berhenti sejenak untuk membiarkan penonton memproses kata-katanya. Kemudian, dia melanjutkan, namun, jika Anda membayar jumlah yang dijanjikan, Anda akan menerima 5 lambang istana bawah tanah setelah kami menyelesaikan misi. Emblem ini adalah item dengan peringkat epik yang secara pasif membuat pemakainya mendapatkan status mulia di Crystal City of Secrets. Selain itu, mereka juga memiliki 2 kemampuan aktif. Kemampuan pertama memungkinkan pemakainya untuk membuka portal ke istana kristal bawah tanah dari mana saja di alam abadi. Anda juga dapat kembali ke lokasi tempat Anda masuk. Waktu cooldown untuk kemampuan ini adalah 1 hari. Kemampuan kedua harus digunakan di dalam istana kristal bawah tanah, dan itu memungkinkan pemakainya untuk membuka portal ke salah satu zona istana yang berada di bawah level 150. Dengan kemampuan ini, kamu tidak perlu menyia-nyiakan 3 harimu batas waktu di tanah rahasia bepergian melintasi zona level 120.
Jika tidak ada tamu terhormat yang hadir yang keberatan, biarkan pelelangan dimulai. Segera setelah juru lelang selesai memperkenalkan barang lelang dan aturan lelang, wajah penonton menjadi semakin hiruk-pikuk. Saya menawar 120 emas. Tak satu pun dari Anda di sini yang berpikir untuk bersaing dengan saya. Saya menawar 150. Saya akan melawan siapapun yang mencoba mengalahkan saya. Minggir. Saya adalah wakil pemimpin persekutuan Flamingdi, dan saya menawar 200 emas. Siapapun yang mengalahkan saya akan membuat musuh dari kekuatan Pseudo Apex. Sementara tanah dan toko Crystal City of Secret sangat berharga, ada prasyarat untuk membelinya, seseorang harus menjadi bangsawan kota. Sementara itu, melakukannya berarti memperoleh poin reputasi yang cukup. Ini adalah proses yang sulit yang bahkan para konglomerat dan kekuatan hegemonik tingkat atas pun pusing menghadapinya. Namun sekarang, mereka bisa langsung membeli status bangsawan di kota. Ini jauh lebih berharga sebagai peluang bagi berbagai kekuatan daripada membeli tanah atau toko apapun secara langsung. Hanya dalam waktu singkat, harga lelang telah meningkat dari tawaran awal 100 emas abadi menjadi 240 emas abadi. Bahkan putri keempat yang kaya dari konglomerat galaksi akan tercengang oleh kekayaan besar yang dilemparkan ke sini. Dengan 240 emas abadi, seseorang dapat membeli setidaknya selusin properti di kota NPC alam abadi. Namun, sekarang, kekayaan seperti itu hanya digunakan untuk membeli 5 lambang peringkat epik. Sialan! Orang-orang ini gila. Apakah Flamingdi harus menawar 260 emas hanya untuk beberapa emblem? Yanhua mengutuk, frustrasi memenuhi matanya saat dia melihat hanya 80 keping koin emas abadi di tangannya. Flamingdi memiliki banyak ahli di alam abadi, Paman Yanhua. Mereka juga menawarkan harga setinggi langit untuk menarik petani koin agar membantu mereka. Kami tidak memiliki peluang melawan mereka, kata Xia Qingying dalam upaya untuk meredakan frustrasi Yanhua. Daripada fokus pada lambang, mari pikirkan tentang bagaimana kita akan bersaing untuk harta karun rahasia yang akan datang. Kamu benar. Yanhua sedikit tenang, dengan cepat memahami bahwa kekuatan Pseudo Apex seperti Flamingdi benar-benar berada di luar liga konglomerat api. Namun, saat keduanya hendak menyerah, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Masih terlalu dini untuk menyerah. Jika kalian berdua mau bekerja sama denganku, aku bisa memenangkan lelang ini dan memberi kalian masing-masing lambang sesudahnya. Bagaimana menurutmu? Xia Qingying dan Yanhua sama-sama menoleh ke Si Feng karena terkejut. Terutama bagi Yanhua. Di matanya, Si Feng hanyalah salah satu pengikut Xia Qingying, dan tanpa dia, Si Feng bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Aku tidak mencoba meragukanmu, anak muda, tetapi apakah kamu memahami nilai 260 koin emas abadi? Dengan sabar, Yanhua menjelaskan, bahkan jika kita sembarangan menawar dan memenangkan pelelangan sekarang, kita hanya akan kehilangan 10 emas abadi nanti jika kita tidak dapat membayar. Atau apakah Anda mengatakan Anda dapat menjamin kami mampu membayar tagihan sesudahnya? Menjamin? Si Feng tidak bisa menahan senyum mendengar kata-kata Yanhua. Selanjutnya, dia mengeluarkan akta ke properti yang baru saja dia beli di benteng tanpa cahaya dan bertanya, apakah akta ini cukup? Yanhua awalnya tetap skeptis ketika dia mendengar tanggapan Si Feng, jadi dia hanya melihat sekilas perbuatan itu dengan hati yang riang. Namun, setelah melihat isi dari perbuatan tersebut, dia sangat terkejut. Properti benteng level 160? Dan 4 dari mereka juga?